Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusmin. Saya merupakan dosen tetap program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sorong. Fokus bidang keilmuan saya adalah di bidang transportasi, yang mana ini sesuai dengan latar belakang pendidikan saya, S1 Teknik Sipil dan S2 Teknik Sipil dengan konsentrasi di bidang transportasi. Pada hari ini saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Sistem Transportasi dengan bobot 2 SKS pada mahasiswa semester 5. Ini merupakan salah satu mata kuliah dari beberapa mata kuliah yang saya ampuh. Mata kuliah Sistem Transportasi merupakan pengantar untuk menuju mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan selanjutnya di bidang transportasi yang mempelajari tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan transportasi, yaitu sistem transportasi, sistem transportasi lanjut, manajemen lalu lintas, manajemen angkutan umum. Topik yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini adalah sistem transportasi dan bidang-bidang pendukung, kontribusi transportasi, interaksi tata ruang dan transportasi, konsep perencanaan transportasi yang meliputi aspek lingkungan dan kegiatan transportasi, survei transportasi dan manajemen transportasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus dilulusi sebelum menjadi sarjana pada program sarjana teknik sipil. Adapun tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk mempelajari aspek-aspek yang berkaitan dengan sistem transportasi. Setelah mengetahui gambaran singkat pada mata kuliah sistem transportasi yang saya ampuh, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya gunakan, yaitu dengan metode DIA. Yang pertama adalah delivery, yaitu bagaimana saya menyampaikan mata kuliah yang saya ampuh ini kepada mahasiswa. Ada dua strategi yang saya gunakan dalam penyampaian mata kuliah yang saya bawakan ini. Yang pertama, dengan menggunakan buku teks. Buku teks yang saya gunakan adalah buku pengantar sistem transportasi yang disusun oleh Fidel Miro. Kemudian ada buku sistem transportasi yang dicetak Gunadarma pada tahun 1997. Kemudian ada dasar-dasar rekayasa transportasi. Ini adalah buku terjemahan oleh Kisti dan Lal pada tahun 2005. Yang kedua adalah dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Metode yang kedua yang saya gunakan adalah interaction, yaitu bagaimana saya melakukan interaksi dengan mahasiswa dan juga interaksi antara mahasiswa dengan instansi pemerintah terkait. Dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten atau Kota Sorong dan Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Wilayah 25 dengan melakukan kunjungan ke instansi-instansi tersebut. Dalam perkuliahan yang saya bawakan dengan menggunakan metode daring atau tatap maya adalah ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Dalam perkuliahan daring atau tatap maya ini, materi yang saya sampaikan mengacu pada RPS yang telah dibuat. Kemudian di dalam ruangan tatap maya, saya juga selalu memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, untuk bertanya dan berperan aktif ketika proses perkuliahan berlangsung. Jika ada hal-hal yang masih kurang dipahami, tentunya
terbuka untuk kami diskusi. Kedua, dengan menggunakan aplikasi WhatsApp Group. Aplikasi ini gunakan sebagai sarana diskusi saat berada di luar kelas dan juga sarana untuk penyampaian informasi terkait dengan perkuliahan. Ketiga, dengan menggunakan metode atau menggunakan aplikasi Google Meet sebagai media untuk pengumpulan tugas-tugas dan penyampaian materi berupa soft copy materi. Terakhir adalah metode assessment. Bagaimana saya menilai mahasiswa? Pada pertemuan awal perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama antara saya pengajar dan juga mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut memuat cara saya menilai dengan bobot penilaian saya terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa tahu lebih awal dan bisa membuat strategi agar perkuliahan berjalan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Skema penilaian yang saya sampaikan pada kontrak perkuliahan berupa partisipasi aktif atau kehadiran pada saat perkuliahan sebesar 15%, mengerjakan tugas-tugas sebesar 20%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 40%, di mana mahasiswa wajib memenuhi kehadiran 75% dari total seluruh pertemuan yang akan diadakan. Selanjutnya, berikut adalah cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah Sistem Transportasi dengan metode perkuliahan daring atau tatap maya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita masuk pada pertemuan yang ke-6. Di sini kita akan membahas berkaitan dengan jenis-jenis prasarana. Mengapa kita mempelajari jenis-jenis prasarana? Tujuannya adalah di mana kalian nanti setelah mempelajari ini, kalian akan jadi paham atau tahu prasarana apa sih, laut, udara, dan juga penyeberangan. Oke, kita akan masuk ke materi jenis-jenis prasarana. Di sini ada transportasi darat. Tentunya teman sudah paham transportasi darat itu termasuk kendaraannya atau transportasinya apa-apa saja ya. Mungkin ada yang bisa sebutkan transportasi darat. Langsung dibuka saja mic-nya jika ingin menjawab. Izin Pak, coba menjawab Pak. Ya, transportasi darat apa saja jenis-jenisnya? Untuk transportasi darat itu ada kendaraan ringan seperti motor, terus kendaraan berat, contohnya mobil, beroda 4, trek, dan lain sebagainya Pak. Oke, Rian kayaknya sudah paham ya yang menjadi transportasi darat. Transportasi darat di sini adalah jalan. Berbeda juga kalau transportasi antar provinsi ataupun antar pulau yang jauh, yang besar itu sudah tidak menjadi bagian dari transportasi darat. Kita lanjut. Jalan sebagai prasarana transportasi memiliki peran ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan, dan keamanan. Kemudian, kenapa jalan bisa disebut sebagai mempunyai peran di bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan, dan keamanan? Ada yang bisa menanggapi kenapa jalan juga sebagai mempunyai peran di bidang ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan, dan keamanan? Mungkin Simba bisa menjelaskan kenapa jalan juga mempunyai peran di bidang ekonomi dan lain-lain. Ada yang bisa memberi tanggapannya? Karena jalan merupakan penghubung, Pak.
agar orang bisa bertemu. Ya, itu ada lagi yang lain? Iya Pak, jadi Ya, jalan juga jadi bagian penting untuk mempermudah akses mobilitas ya dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh warga negara ataupun masyarakat yang tidak terkecuali baik yang di kota maupun sampai di pedesaan Pak. Terima kasih Pak. baik. Semua jawabannya benar ya. Kenapa jalan mempunyai peran di bidang ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan, dan keamanan? Karena jalan, contoh saja, dulu pada saat Kota Sorong belum terhubung ke daerah Tambrau, orang lebih menggunakan transportasi laut untuk sampai ke daerah Tambrau. Sekarang sudah ada transportasi darat, itu lebih mempercepat atau memperdekat lah, kalau istilahnya lebih memperdekat jarak antara Kota Sorong dan Tambrau. Jadi waktu yang ditempuh lebih cepat dan juga membuat perekonomian di daerah tersebut menjadi lebih menggeliat. Begitu juga di bidang sosial budaya. Jadi dengan adanya hubungan jalan antara satu kota dengan kota yang lain ataupun daerah satu dengan daerah yang lain, membuat orang berinteraksi. Jadi mungkin dari daerah yang dulunya terisolir sekarang menjadi bisa menjadi interaksi, terjadi interaksi antara masyarakat, kemudian budaya juga. Oh, di budaya di contohnya di Labuan seperti ini, di Kota Sorong ataupun di Kabupaten Sorong budayanya seperti ini. Jadi ada pertukaran budaya di antara itu. Kemudian lingkungan hidup juga di bidang politik tentunya juga sangat penting di bidang pertahanan dan keamanan. Jika di suatu tempat yang terpencil tidak dapat dijangkau terjadi gangguan keamanan, tentunya pasti pihak keamanan akan sangat sulit untuk menjangkau daerah tersebut. Tentunya harus menggunakan fasilitas atau transportasi yang lebih bisa menjangkau ke situ. Contohnya transportasi udara, tidak melalui darat. Itu juga yang menjadi jalanan sebagai mempunyai peran di bidang ekonomi dan lain-lain. Kemudian poin yang kedua, jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ini juga tentunya kalau prasarana jalan ini tidak terhubung dengan baik ataupun kondisi jalannya tidak bagus, tentunya distribusi barang dan jasa tidak akan berjalan dengan baik dan perekonomian di daerah tersebut tidak akan berkembang. Kemudian selanjutnya adalah jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia. Mungkin kita pernah tahu Presiden Joko Widodo sangat memperhatikan daerah Papua keseluruhan, dengan beliau mempunyai cita-cita menghubungkan daerah satu dengan yang lainnya. Contoh pada saat ini, dulu mungkin pada saat sebelum Presiden Jokowi mencanangkan untuk menghubungkan semua daerah-daerah yang ada di Papua, kita kalau mau ke Manokwari hanya bisa lewat lewat udara ataupun lewat laut. Sekarang kita punya alternatif lain lewat transportasi darat. Walaupun kondisi saat ini jalan mungkin masih, walaupun sudah terhubung, tapi ada beberapa titik atau beberapa ruas jalan yang kondisinya masih kurang bagus. Sesuai dengan peruntukannya, di sini ada dua. Yang pertama adalah peruntukannya untuk jalan umum, di mana jalan ini diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Itu transportasi darat atau jalan umum. Kemudian jalan khusus, yaitu jalan yang dibangun oleh instansi atau badan usaha atau perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. Jadi ini lebih ke pada jalan yang dibangun oleh pribadi ataupun perseorangan ataupun badan usaha, tidak menjadi jalan atau digunakan sebagai jalan umum. Contoh kalau kita bisa lihat di Kota Sorong ini, dulu mungkin kalau kita pernah dengar jalan tren, kalau mau ke daerah yang minyak ini, bagian jalan yang pertama adalah ruang pemanfaatan jalan, yaitu badan jalan, saluran tepi, dan ambang pengaman. Atau ini biasanya kalau
di jalan-jalan kita bisa lihat jalan biasanya setelah tepi jalan itu tidak langsung ada bangunan ataupun bangunan atau milik masyarakat ya, pasti ada ruas ataupun ada bahu jalan, yaitu yang menjadi bagian dari jalan itu sendiri. Kemudian ada ruang milik jalan. Ini biasanya juga disingkat ranija ya, atau apa itu, ada istilahnya ruang milik jalan. Kemudian ruang milik jalan ini sama saja dengan ruang pemanfaatan jalan, menjadi bagian daripada ruang pemanfaatan jalan ditambah dengan sejumlah jalur tanah di luar ruang pemanfaatan jalan. Jadi ruang milik jalan ini lebih luas, lebih lebar daripada ruang manfaat jalan. Selanjutnya adalah ruang pengawasan jalan. Ini tentunya menjadi ruang pengawasan jalan ini lebih luas lagi, menjangkau ruang tertentu di luar ruang milik jalan. Itu adalah bagian-bagian jalan. Kemudian selanjutnya ada jalan rel. Jalan rel ini dibentuk dari rel baja sejajar yang mendukung sekaligus mengarahkan roda kereta api. Jadi roda kereta api, mungkin kalau kita di daerah Papua mungkin belum pernah melihat jalan rel ya. Tapi mungkin kalau mungkin teman-teman yang ada mungkin sudah sangat lama sekali di Kota Sorong, itu umurnya lebih dari 30 atau 40 tahun, mungkin pernah melihat jalan rel di Kota Sorong. Tapi itu jalan rel ini dibangun pada saat itu khusus untuk kegiatan tambang ataupun perusahaan yang memuat atau mengangkut dia punya hasilnya menggunakan rel kereta api. Kemudian rel mempunyai jarak antara satu rel dengan rel yang lain itu bervariasi ya. Di Indonesia itu rata-rata jarak antara rel itu 1 meter, atau di sini 1062 mm di Indonesia. Kemudian di Amerika itu jaraknya lebih luas, lebih lebar, jaraknya 1495 mm, itu lebih banyak di Amerika. Jadi di Indonesia itu jarak antara kedua rel kereta itu kebanyakan adalah 1 meter ya, kurang lebih 1 meter. Tapi untuk yang di daerah baru yang dibangun jalur rel kereta itu daerah Sulawesi yang menghubungkan antara Parepare dengan Makassar, itu dia sudah menggunakan jarak rel itu yang cukup lebar, yang hampir sama dengan digunakan di daerah atau di negara Amerika, itu sebesar jarak relnya itu 1,49 mm atau 1495 mm. Sampai sini juga. Selanjutnya adalah berkaitan dengan balas. Ini salah satu bagian dari balas, yaitu material berbutiran kasar berupa batu pecah, kerikil, dan lain sebagainya, yang berfungsi untuk menahan dan mendistribusikan beban roda dan menahan bergeraknya rel, kemudian menyediakan drainase cepat, mencegah tumbuh-tumbuhan, dan memudahkan pemeliharaan. Ini biasanya dia berada di bawah bantalan. Jadi kalau mungkin teman-teman yang sudah pernah ke daerah Jawa itu pasti melihat jalur kereta api, pasti di bawah bantalan itu ada batu-batu kerikil atau batu pecah, itu adalah balas. Mungkin kalau kita yang tidak pernah keluar dari Sorong, mungkin ya hanya mungkin pernah melihat gambarnya saja kalau kita membuka di YouTube ataupun mungkin di Google ya, di search di Google. Jadi ya bentuknya seperti batu kerikil saja untuk sebagai penahan ataupun untuk distribusi beban pada kereta. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan bagian jalan rel. Sebenarnya kita lanjut ya. Selanjutnya adalah transportasi udara. Tadi kita bicara membahas tentang transportasi udara. Kalau bicara transportasi udara pasti teman-teman sudah pada tahu nih, yang mana kendaraan atau kendaraannya apa saja sih yang menjadi yang mempunyai sarana dan prasarana. Untuk prasarana di darat, transportasi udara itu prasarana di daratnya adalah runway, kemudian taxiway dan apron. Itu adalah prasarana di darat. Kemudian ada yang tahu enggak? Teman-teman ada yang bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan runway, taxiway? Teman-teman ada yang bisa menyampaikan yang mana itu runway, mana taxiway, dan yang mana itu apron? Mungkin Rian bisa? Ya. Oh, coba Pak. Kalau untuk runway itu lebih ke landasan pacunya Pak. Untuk pesawatnya itu mendarat. Ya, bagaimana Rian? Maaf tadi mungkin kayaknya agak sinyalnya. Kalau untuk runway itu untuk apa landasan pacunya Pak. Jadi untuk landasan pesawat saat mendarat Pak. Sorry, kayaknya tadi agak sedikit gangguan ini. Ya, mohon maaf Pak tadi jaringan. Iya. Kalau runway itu, kalau menurut saya runway itu adalah landasan pacunya Pak. Landasan untuk tempat pesawat lepas landas Pak, runway. Ya, oke. Kalau taxiway? Kalau taxiway itu ruang tunggunya kah Pak atau soalnya agak lupa juga. Ya, kalau apron? Apron. Mungkin Rian bisa jawabnya di runway aja. Taxiway-nya masih kurang tepat. Mungkin teman-teman yang lain bisa bantu atau ada yang bisa menambahkan. Pak, taxiway adalah area yang terhubung antara runway dan apron. Bekerja sebagai jalur pesawat berpindah dari runway ke apron atau sebaliknya, Pak. Sedangkan untuk apron, ya, apron adalah area yang digunakan pesawat untuk parkir, mengisi bahan bakar, pemeliharaan pesawat, serta memuat dan menurunkan penumpang maupun barang. Oke, ini yang benar ya. Walaupun mungkin kayaknya sepertinya membaca ya. Atau mungkin sebelumnya sudah mempersiapkan diri untuk sebelum masuk ke materi ini sudah mempersiapkan atau dengan membaca ya materi-materi sebelumnya. Jadi tadi runway sudah benar yang disebutkan Rian. Ini adalah jalur yang diperuntukkan untuk pesawat untuk landing ataupun take off lepas landas. Kemudian taxiway ini adalah jalur yang dari runway menuju ke apron tadi sudah disebutkan. Itu adalah itu sendiri adalah tempat parkir daripada pesawat itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat di bandara di Kota Sorong mungkin sudah sangat kelihatan sekali ya, yang mana runway, yang mana taxiway, yang mana apron. Selanjutnya adalah secara prinsip konstruksi perkerasannya hampir sama dengan konstruksi perkerasan jalan raya. Cuman yang menjadi pembeda adalah terletak pada standar geometrik dan perkerasannya. Jadi standar geometrik dan perkerasan ini menjadi bagian yang perlu diperhatikan pada saat pembangunan landasan atau konstruksi perkerasan. Jadi tidak mungkin kalau di jalan raya mungkin bebannya merata ya, karena roda itu selalu bergerak. Tapi berbeda di perkerasan di runway, itu yang harus menjadi perhatian ada lokasi atau titik di mana pesawat sering melakukan landing. Jadi kalau di situ konstruksi perkerasannya tidak bagus ya bisa saja mungkin perkerasannya bisa menjadi rusak, mungkin malah jebol ya, atau mungkin
konstruksi perkerasannya bisa jadi eh, pecah, bisa saya seperti itu ya. Jadi memang perlu perhatian khusus pada saat melakukan konstruksi perkerasan di runway. Kemudian panjang runway juga dapat dihitung berdasarkan berbagai kondisi operasional, antara lain adalah jenis pesawat apa yang kalau kita mau merencanakan suatu runway. Jadi ini semua hal-hal ini harus diperhatikan. Jadi rencananya kita mau pesawat yang akan mendarat adalah jenis pesawat ini. Jadi beban terberatnya pesawat ini berapa sih? Kemudian daya dukung tanahnya berapa sih yang bisa mendukung untuk jenis pesawat yang besar yang mendarat di daerah situ atau di runway itu. Kemudian juga elevasi juga menjadi perhatian pada saat merencanakan runway. Kondisi meteorologi ini juga kita menjadi perhatian juga arah dominan angin. Jadi kita tidak boleh asal sembarang saya mau kasih arahnya menghadap ke ini deh, antara menghadap barat sama timur saja. Padahal kondisi angin di daerah situ ternyata anginnya dari arah utara, itu dominannya lebih dari utara, berarti nggak bisa dong. Jadi lebih mengikuti arah angin dominan untuk menentukan arah runway itu. Kemudian juga frekuensi penerbangan. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat merencanakan sebuah runway atau landasan flight. Kemudian ada pembagian ketinggian jelajah pada rute penerbangan. Ini juga tentunya ini menjadi bagian daripada pekerjaan orang yang berada di tower atau menara ATC, air traffic. Jadi dia yang mengatur, pesawat ini Garuda, kamu terbangnya di ketinggian 23.000 ya. Nanti kalau batik di 30.000 ya. Jadi di atas udara juga diatur. Jadi tidak boleh sembarang seenaknya pindah ketinggian. Jadi itu biar tidak terjadi tabrakan ya di atas udara. Sangat fatal. Tentunya ini menjadi perenungan buat teman-teman yang masih berkuliah. Tentunya belajar itu tidak boleh hanya pada saat kuliah saja. Jadi belajar itu harus kapan saja. Jadi kapan saja dan di mana saja. Kapan kalau teman-teman berhenti untuk belajar, mungkin kalian akan ketinggalan, kalian akan tidak dapat bersaing dengan teman-teman yang lain yang sudah selalu belajar, selalu membaca, selalu memperbaharui dia punya ilmu. Karena di luar sana mungkin selalu saja ilmu pengetahuan itu selalu berkembang. Jadi mungkin yang saya ajarkan mungkin masih boleh dibilang, contoh saja mungkin saya ajarkan yang teknologi yang belum terbaru, mungkin masih ada teknologi yang terbaru. Itulah kalian harus terus belajar. Mungkin belajar juga tidak mesti harus di dalam kelas. Kalian kapan saja dan di mana saja kalian bisa belajar. Apalagi melihat perkembangan teknologi ini, semua sudah sangat terbuka sekali. Kalian bisa menjelajah, kalian bisa mencari informasi terkait apa saja di dunia maya. Kalian bisa mencarinya, kalian bisa belajar apa saja. Jadi kalau kalian mungkin saat ini belajarnya teknik sipil, kalian tidak menutup kemungkinan kalian bisa mempelajari bidang-bidang yang lain secara otodidak atau sendiri. Mungkin cukup pertemuan kita pada hari ini. Selanjutnya mungkin untuk pertemuan selanjutnya kalian diharapkan mempersiapkan diri atau tetap belajar, membaca lagi materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.